ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقد قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas salah satu kitab yang berjudul Sifat Ibadur Rahman. Merupakan risalah saghirah, sebuah tulisan yang sedikit namun insyaallah memiliki makna yang sangat dalam, memiliki arti yang sangat dalam, yang mana risalah ini ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala. Maka di sini dijelaskan fa inna maqama al-ubudiyyati lillahi maqamun azim. Sebutnya kedudukan al-ubudiyyah. Al-ubudiyyah itu merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah itu terbagi menjadi dua. Ada ubudiyah ammah dan kedua ubudiyah khassah. Ada ubudiyah secara umum dan ubudiyah secara khusus. Ya. Adapun yang dimaksud dengan ubudiyah ammah yaitu ubudiyah yang didapatkan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak akan pernah keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa karha, suka ataupun tidak suka. Ya, semua makhluk. Ya. Tidak hanya manusia saja, tidak hanya muslim saja, bahkan kafir pun ya, mereka berada mau tidak mau berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ubudiyah ammah. Jadi semua makhluk itu pada hakikatnya mereka berada di bawah ketentuan Allah, berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, adalah ubudiyah khassah ya. Ubudiyah khassah ini adalah ubudiyah yang didapatkan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana tunduknya mereka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu dinamakan ubudiyah khassah. Maka yang dimaksudkan di sini ya, maqam ubudiyah maqamun azim, ya kedudukan ubudiyah adalah kedudukan yang mulia. Yang dimaksud di sini adalah kedudukan ubudiyah khassah, yaitu tunduknya seorang mukmin, tunduknya seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau ubudiyah ammah, ubudiyah secara umum, yaitu tunduknya semua makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu makhluk pun kecuali ia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali ia itu tidak mungkin keluar dari ketentuan atau takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa asrafu al-maqamati allati imtadahallahu biha anbiya'ahu wa awliya'ahu. Maka ubudiyah khassah ini ya bukan hanya memiliki kedudukan yang agung, bahkan ubudiyah juga merupakan kedudukan yang mulia yang mana Allah memuji nabi dan para walinya. Ya. Allah memuji nabi dan para wali-walinya. Mengapa? Karena ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ubudiyah kita kepada Allah semakin sempurna. Ya. Ubudiyah kita kepada Allah semakin sempurna. Semakin sempurna ubudiyah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut semakin mulia di mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan at-taqwa, ya. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai barometer kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adhafa ahlaha li nafsihi fi ayatin adidatin tashrifan lahum wa ta'liyatan limaqamihim. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ya mereka nabi dan orang-orang salih ya atau para ahli ubudiyah ini kepada dirinya dalam banyak ayat. Ya, ini menunjukkan apa? Tashrifan lahum sebagai bentuk ya sebagai bentuk kemuliaan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk ridwan Allah terhadap kedudukannya. Jadi begitu pentingnya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ubudiyah ini, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi penghambaan yang taman, penghambaan yang sempurna, penghambaan yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala ini di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang beribadah kepadanya. Wa qad dzakarallahu azza wa jalla li ahli hadzal maqam asy-syarif awsafan adidan wa simatin mubarakatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang maqam ubudiyah ini, sifat-sifat yang bermacam-macam dan tanda-tanda yang diberkahi. Fi nususin katsiratin, dalam banyak ayatnya. Liyajtahidal muslimu fil ittisafi biha. Hal ini agar apa? Agar seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk bersifat dengannya. Jadi bukan hanya di dalam buku ini saja Allah menjelaskan di antara sifat ibadur rahman, tetapi dalam banyak ayatnya juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam sifat ibadur rahman. Mengapa hal ini? Kata mu'allif rahimahullah, liyajtahidal muslim fil ittisafi biha, agar seorang muslim itu bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam mengambil, dalam mensifati diri dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bi muqtadaha, dan yang kedua agar mengamalkan kandungannya. Jadi kita mengenal sifatnya, bukan hanya mengenal saja, bukan hanya sebatas mengenal saja, tetapi apa? Mengamalkan kandungan daripada sifat tersebut. Tujuannya apa? Liyanalal maqamar rafi', untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wasyarafal kabir, dan kemuliaan yang besar
'inda rabbil alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita mengenal ya sifat dari ibadur rahman ini bukan hanya sebatas pengetahuan saja ya. Bukan hanya sebatas untuk dicatat saja, untuk diketahui saja, tidak. Tapi yang lebih penting dari itu ya, muallif di sini menjelaskan wal amalu bi muqtadhaha. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, tujuan mengenal sifat ibadur rahman ini al amalu bi muqtadhaha, untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan, untuk dikerjakan kandungan-kandungan dari sifat tersebut ya. Taib wa min abrazil mawadi'il lati dzakarallahu fiha awsafa ibadihil mu'minin fi siyaqin wahidin ma jaa fi khawatimi suratil Furqan. Ya, di antara sifat ibadur rahman yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah jelaskan pada akhir dari surat Al-Furqan ya. Akhir dari surat Al-Furqan. Itu diantara sifat. Bukan berarti Allah hanya menyebutkan sifat ibadur rahman itu di akhir surat Al-Furqan saja, tidak. Nah, ini kata muallif, diantara ayat yang menunjukkan tentang sifat ibadur rahman, yaitu yang mana dijelaskan Allah pada akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Haitsu dzakara tsamaniyata awsafin, di mana di akhir surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 8 sifat ya. Tsamaniyata awsafin, Allah menjelaskan 8 sifat. Bada'aha biqaulihi azza wa jal, yang dimulai dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dimulai dari ayat itu ya, dimulai dari ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa fi hadza dilalatun 'ala 'azimi ikhtisasihim bima dalla 'alaihi hadzal ismu min ma'anir rahmah. Di mana di dalam ayat ini terdapat tanda agungnya kekhususan mereka ya, agungnya kekhususan mereka dengan menyandang nama ibadur rahman ya, dengan menyandang nama ibadur rahman. Fa bi rahmatihi, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadahum lil iman, Allah berikan petunjuk kepada keimanan, yaitu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beradanya kita pada manhaj yang mulia ini tidak lain merupakan dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, para ulama sering menjelaskan bahwa di antara nikmat yang paling besar ya, setelah nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu nikmat berada pada manhaj yang benar ya. Nikmat yang berada pada manhaj yang hak, pada manhaj yang benar. Karena berapa banyak manusia yang berada pada dinul Islam, namun Allah tidak beri taufik untuk bermanhaj dengan manhaj yang hak ya. Maka setelah kita mengenal manhaj, diberi taufik untuk mengenal manhaj yang hak ini, itu merupakan nikmat Allah yang besar, yang utama, yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Maka di sini dijelaskan fa bi rahmatihi hadahum lil iman ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hadahum lil iman, Allah beri petunjuk mereka kepada keimanan. Rabbahum ala ta'atir rahman, Allah didik mereka ya, hamba-hamba Allah itu dididik agar tunduk kepada Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa husni taqarrubi ilaihi, dan juga Allah didik mereka agar semakin baik dalam beribadahnya ya. Dididik bukan semakin banyak, dididik agar semakin baik ibadahnya. Karena beda antara ahsan dan aksar ya.
Ahsanu amala dan aktsaru amala itu sangat berbeda. Yang Allah inginkan dari kita adalah ahsanu amala, ibadah yang baik, bukan aktsaru amala, bukan ibadah yang banyak. Mengapa? Karena ibadah yang banyak kalau ia tidak baik itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang banyak kalau ia tidak baik, ya, maka tidak akan pernah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mantsura." Pada hari tersebut kami berikan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Ya, kami berikan kepada mereka ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan di dunia. Kemudian apa? Kata Allah, faja'alnahu haba'am mantsura. Lalu Allah jadikan ibadah tersebut haba mansura, debu-debu yang berterbangan, ya. Mengapa? Itu tanda bahwa ibadah tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadahnya banyak. Karena barometer dalam sebuah ibadah itu bukan aktsar, bukan yang terbanyak, namun barometernya adalah ahsan, yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yaitu berkata Fudail ibn Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala akhlasahu wa aswabahu. Ini maksud ahsanu amala, ibadah yang baik, yaitu akhlasahu, yang dikerjakan ikhlas, wa aswabahu, dan juga dikerjakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ibadah tersebut ikhlas namun ia tidak shawab, ya, maka ibadah tersebut tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, walaupun ibadah tersebut shawab, betul, ya, secara syariat, namun tidak ikhlas dikerjakan, juga tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala akhlasahu wa aswabahu, kata Fudail ibn Iyad. Syarat yang pertama yaitu ikhlas, syarat yang kedua adalah aswab. Shawab di sini adalah berada di atas garis syariat, ya, berada di bawah syariat Allah dan Rasulnya, berada di bawah perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dinamakan ibadah yang ahsan, ya, ibadah yang baik, ibadah yang baik. Thumma addada sifatihim kulla sifatin mabdu'atin biqauli walladina. Kemudian di dalam ayat tersebut, ya, Allah terus menggunakan kata walladina. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ta'addudu sifat, menunjukkan bahwa sifat tersebut banyak, yang mana kurang lebih ada 8 sifat, ya, ada 8 sifat yang Allah jelaskan dalam akhir daripada surat Al-Furqan. Oleh karena itu di sini pesan muallif rahimahullah, pesan Syekh di sini, wajadirun bikulli muslimin, maka hal yang perlu diingat oleh setiap muslim. Ya, ini pesan dari muallif hafizahullah taala. Wajadirun bikulli muslimin, hal yang paling harus diingat oleh setiap muslim. Yas'a fi najati nafsihi fa sa'adatiha, yang menginginkan keselamatan jiwanya dan menginginkan keberhasilan, ya. Maka siapa saja yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, itu maknanya. Siapa saja yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, an yata'ammala sifati ibadir rahman allati waradat fi hadas siyaqil mubaraki, ya, agar mengetahui sifat ibadur rahman yang ditunjukkan pada ayat terakhir dari surat Al-Furqan ini. Faya'rifaha ma'rifatan jayyidatan, mengenal dengan sebaik-baiknya. Thumma yas'a ba'da dzalika fi tahqiqiha ala akmali wajhin. Kemudian setelah
mengenal, setelah mengetahui, berusaha untuk mengamalkan sesempurna mungkin ya, sesempurna mungkin. Jadi sekali lagi ya, pesan saya di sini bahwa tulisan ini yang beliau tulis ya, karya ilmiah yang beliau tulis ini bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya untuk dicatat saja, tetapi lebih dari itu agar setiap muslim mengamalkan, agar setiap muslim merealisasikan apa yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Furqan atau di akhir surat Al-Furqan. Maka as-sifatul ula ya, sifat yang pertama yang Allah tunjukkan ya, yang merupakan sifat dari ibadur rahman, yaitu as-sakinatu wal waqaru wat tawadu'u lillahi wa li ibadihi. Nah, sifat yang pertama ya, sifat ibadur rahman yang pertama yaitu as-sakinah wal waqar, tenang dan tidak terburu-buru ya. Ketenangan pertama, tenang, itu menjadi sifat ibadur rahman ya, tenang. Mengapa? Karena ketenangan itu akan membawa kepada keberhasilan ya. Ketenangan itu akan membawa kepada keberhasilan, sebagaimana ketergesa-gesaan akan membawa kepada penyesalan. Ketergesa-gesaan akan membawa kepada penyesalan. Sebagaimana dikatakan at-ta'ajjulu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ya, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Ini sifat yang pertama. Dalam situasi apapun ya, sifat ibadur rahman itu harus dituntut tenang ya, tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru. Antara ucapan dan pikiran itu harus dikoneksikan dulu ya, harus dikoneksikan dulu, dihubungkan dulu. Agar apa? Agar yang keluar dari lisan kita ya, itu sesuatu yang diamini oleh akal kita. Karena berapa banyak ucapan yang keluar begitu saja, namun setelah mengucapkan ucapan tersebut baru akal merespon, ternyata ucapan tadi tidak baik, ternyata ucapan tadi salah. Ini pentingnya ketenangan agar menghubungkan setiap ucapan, setiap tindakan dengan pikiran, dengan akal. Tujuannya apa? Agar tidak merasa bersalah atau tidak merasa menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan." Ya. Janganlah seorang itu mengeluarkan ucapan yang membuat ia besok harinya meminta maaf atas ucapan tersebut. Jadi setiap kali ucapan yang akan kita ucapkan, setiap kali perbuatan yang akan kita lakukan harus dikoneksikan terlebih dahulu, harus dihubungkan terlebih dahulu dengan akal kita. Ya. Dengan akal kita. Jangan sampai lisan atau perbuatan itu keluar mendahului dari apa? Dari akal. Maka di sini pentingnya as-sakinah wal waqar. Di sini pentingnya ketenangan dan ketergesa-gesahan. Kemudian wat tawadhu'u lillah. Tawadhu' rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena rendah diri, tawadhu' itu merupakan sifat orang-orang saleh. Tawadhu atau rendah hati itu merupakan sifatnya orang-orang saleh. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa saja yang bertawadhu' kepada Allah, ya, tawadhu' kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, rafa'ahu Allah. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajat. Jadi kalau derajat kita itu ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kita harus bergelar, harus mensifati diri kita, ya, harus menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu, ya. Sifat tawadhu. Taib. Sifat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Diambil dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, untuk artinya silakan antum merujuk pada Quran terjemahan, ya, surat Al-Furqan, akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Akhir-akhir dari surat Al-Furqan. Maka di sini dijelaskan min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim, ya, termasuk sifat ibadur rahman yang bagus, yang agung, yaitu tawadu'uhum lillahi wa li'ibadihi. Tawaduknya mereka di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya. Tawaduknya mereka di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya. Sebagaimana tadi dijelaskan, seorang yang merendahkan diri, ya, di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hambanya, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya, Allah akan angkat kedudukannya. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin. Mereka ketika berjalan itu berjalan dengan tenang dan tumakninah, ya, berjalan dengan tenang dan tumakninah. Inilah ya di antara sifat berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara sifat berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu kalau berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tetapi Nabi itu berjalan, ya, baina huma, antara cepat dan antara lambat. Fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqarin. Ya, mereka berjalan dengan, ya, sakinah, tenang dan tidak terburu-buru. Apakah ini hanya untuk jalan saja ataukah juga untuk naik kendaraan? Apakah ini hanya untuk jalan apa untuk naik kendaraan? Semua. Ya, semua. Untuk jalan dan untuk naik kendaraan tidak. Ya, di antara sifat ibadur rahman, ya, dalam naik kendaraan tidak ngebut dan juga tidak lambat. Ya. Kenapa? Kalau ngebut bahaya, kalau lambat juga membahayakan orang lain. Ya. Jadi antara keduanya, ya, antara keduanya, baik jalan maupun apa, ya, bahkan bukan hanya untuk semua kegiatan, ya, semua kegiatan yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan dengan keterburu-buruan, ya, itu intinya. Ini yang dimaksudkan tidak boleh, ya, apalagi dalam mengambil keputusan, ya, apalagi dalam mengambil keputusan. Biasanya yang cepat mengambil keputusan itu adalah wanita. Ya, oleh karena itu dikatakan kenapa dikatakan wanita itu rambutnya panjang tapi akalnya pendek. Ya. Berbeda dengan laki-laki yang rambutnya pendek, akalnya panjang. Namun kalau laki-laki yang gondrong, rambutnya gondrong, akalnya kadang pendek. Ini maksudnya apa? Maksudnya sifat wanita, ya. Sifat wanita dalam mengambil keputusan itu biasanya mengambil keputusan dengan ketergesa-gesaan, ya. Tergesa-gesaan. Oleh karena itu wanita itu dalam Islam terdapat kekurangan, ya, dalam agama dan akalnya. Terdapat kekurangan dalam agama dan akalnya. Bukan berarti akalnya kurang separuh, bukan. Ya, bukan. Yang dimaksudkan di sini itu diantara sifat wanita, ya, diantara sifat wanita yang harus dimengerti oleh laki-laki, yang harus dimengerti oleh laki-laki. Oleh karena itu berapa banyak kalau kita temukan hadis, ya, kalau kita temukan hadis berapa banyak Nabi alaihi salatu wassalam
beliau tidak langsung menerima usul dari Aisyah. Ya, padahal usul Aisyah itu karena kecintaannya terhadap Islam, ya, karena kecintaannya terhadap Islam. Namun Nabi senantiasa meredam usul dari Aisyah. Mengapa? Karena memang wanita itu terkadang usulnya dari keterburu-buruan, ya, terkadang dari keterburu-buruan. Taib fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa waqar wa hadha tawadu' alladhi dhahara ala masyi'im wa hay'atihim innama huwa thamaratun min thimaril iman wa atharun min atharihi. Ya, Masya Allah, ya. Tawadu seperti ini, ya, ketenangan dalam berjalan, ketenangan dalam melakukan perbuatan, itu merupakan salah satu buah dari keimanan, ya, salah satu buah dari keimanan. Maka kita yang selalu yang ingin mengambil keputusan secara terburu-buru harus melihat, ya, pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwa ketenangan baik dalam berjalan, dalam perbuatan atau dalam hal apapun itu merupakan salah satu buah daripada keimanan. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu bentuk tawadu, ya. Ini merupakan salah satu dari bentuk tawadu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, ya, berkata Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini maksud di sini bitta'ati wal afafi wat tawadu'. Yang dimaksudkan hauna di sini yaitu berjalan di muka bumi dengan ketaatan, wal afaf, dan menjaga kemuliaan diri, wat tawadu', dan dengan sifat tawadu'. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama apa? Ketaatan, ya, sifat ketaatan. Yang kedua al-afaf. Al-afaf itu menjaga kemuliaan diri, ya, menjaga kemuliaan diri, terutama, ya, untuk kalangan wanita, ya, untuk kalangan wanita yang saat ini ya, urat malu, ya, dari kaum Hawa itu banyak dirobek-robek oleh kaum munafikun, ya. Urat malu dari kaum Hawa sekarang banyak dirobek-robek oleh kaum munafikun. Makanya perlunya al-afaf, ya, ini bagi wanita terutama perlunya sifat al-afaf, yaitu sifat menjaga diri, ya, menjaga diri dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang harus dijaga dari diri wanita yaitu al-haya, rasa malu, ya, rasa malu. Ini hal yang harus dijaga dari sifat wanita, ya. Mengapa? Karena malu ini merupakan sifat dari bidadari surga, ya. Rasa malu ini merupakan sifat dari bidadari surga, ya. Maka bidadari dunia atau yang dikenal al-mar'atu shalihah itu juga harus bersifat dengan sifat malu, ya. Sifat malu, jangan mudah menampakkan dirinya di dunia maya, ya, karena dunia maya itu lebih jahat dari dunia nyata, ya. Di dunia maya lebih jahat dari dunia nyata, ya. Di dunia maya terkadang seorang wanita ini malu-malu yang difoto kaos kaki dulu, ya. Setelah kaos kaki yang difoto telapak tangan. Setelah telapak tangan terus ngerasa enak difoto, ya, pakai cadar difoto. Akhirnya satu badan eksis semua. Ya. Ini karena apa? Karena ia sudah merasa enak, ya. Ketahuilah wahai wanita, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan dirinya, ya, walaupun ia bercadar, ya, walaupun ia bercadar tidak boleh. Mengapa? Karena syahwat laki-laki itu ketika melihat wanita bercadar melebihi daripada ketika melihat wanita telanjang. Maka berhati-hati.
Jadi ini merupakan sifat yang harus dijaga terutama di masa sekarang ini. Sifat al-afaf, sifat kesucian diri. Ya, terutama ini yang harus dijaga adalah kaum wanita. Kemudian di antara sifatnya at-tawadu tadi yang telah dijelaskan. Wa min madhahiri tawadu'ihim. Dan di antara wujud tawadu mereka, wasakinatihim, dan wujud ketenangan mereka, annahum in wajahu fi tariqihim ba'du ahli safahi wal jahli, ketika melewati atau berhadapan dengan ahlus safa wal jahli, orang-orang yang tidak mengerti ya. Di hadapan, ataupun ini baik berlaku di dunia nyata atau dunia maya. Kalau ada orang, jadi jangan menghabiskan waktu kita untuk berdebat dengan orang yang tidak menginginkan kebaikan. Tinggalkan saja. Ini diantara sifat ibadur rahman. Diantara sifat ibadur rahman, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti, sudah jangan diajak dialog, diiyain saja. Ini kata siapa? Al-Imam Syafi'i juga seperti ini. Tidaklah aku kalah debat kecuali ketika berhadapan dengan orang-orang jahil. Kata Imam Syafi'i. Kalau berhadapan dengan orang-orang pintar, Imam Syafi'i menang terus debatnya. Tapi ketika berdebat dengan orang jahil, Imam Syafi'i yang kalah. Ya. Kenapa? Ya nggak nyambung. Ya nggak nyambung. Ini diantara sifat ibadur rahman. Maka ketika antum berselancar di dunia maya, menemukan orang seperti ini, tinggalkan saja. Antum sampaikan kebenaran, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Bukan tugas antum untuk memaksakan kebenaran sampai ke hati mereka, bukan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Sebagaimana kata Imam Malik, sampaikan kebenaran, sampaikan saja. Urusan kebenaran itu diterima ataupun tidak bukan urusan kita. Ya. Kalau kita terus meladeni, memaksakan kebenaran itu diterima oleh setiap orang, maka berapa kebenaran yang belum kita sampaikan? Ya, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang belum sempat disampaikan. Maka sampaikan saja kebenaran. Urusan dia menerima atau tidak bukan urusan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya dengan seperti itu. Wa ma 'alaika illal balagh. Ya. Di surat Al-Kahfi itu Nabi sempat frustasi. Di awal surat Al-Kahfi, Nabi sempat frustasi, bingung kok dakwanya banyak ditolak. Nabi sedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu menyampaikan. Ya, tugasmu menyampaikan. Urusan dia menerima atau tidak itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hasibuhum. Allah yang akan berurusan dengan mereka. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Ya, maka sama ketika kita bertemu dengan tetangga atau dengan saudara kita yang belum mengenal sunnah, udah jangan diajak debat, nggak akan nyambung. Diiyain saja. Ya, misalnya sudah cukup dengan ucapan ya wis kok diwara maning. Udah cukup itu aja. Nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung. Yang penting harus sampaikan kebenaran sudah. Ini yang dimaksud dengan wa min madhahirihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'du ahli safa wal jahli fa innahum yukhatibunahum bikalamin sadidin salimin minas safahi wal jahli. Ya. Jadi tidak ikut-ikutan mengeluarkan kalimat-kalimat sebagaimana kalimat-kalimat jahil atau kalimat-kalimat orang-orang yang tidak ngerti. Kita tetap dengan kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal lagwi, ucapan yang terbebas dari dosa dan terbebas dari permainan. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari sini, jangan selalu kita meladeni orang-orang yang memang tidak ingin mencari kebenaran. Mereka yang tidak ingin mencari kebenaran. Kalau mereka yang dicari kebenaran, apa kata saya Muhammad ibn Abdul Wahhab, apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i,
lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kepada kita hujjah kecuali surat apa? Surat Al-Asr ya. Kalau Al-Quran itu isinya cuma surat Al-Asr saja itu sebetulnya sudah cukup. Kalau yang kita cari adalah kebenaran ya. Ini maksudnya apa? Kalau yang kita cari adalah kebenaran, maka dengan surat Al-Asr saja kita sudah cukup sebetulnya untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Namun ya tadi, kalau yang mereka cari itu kebenaran, maka yang kita sampaikan itu sudah cukup direnungi. Tapi ketika yang mereka cari adalah debat kusir ya, maka tidak akan pernah ketemu ya, tidak akan pernah ketemu. Dan antumnya juga banyak ya mengeluarkan waktu yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Tinggalkan hal semacam itu. Tinggalkan hal semacam itu, baik di dunia maya ataupun dunia nyata, sudah biarkan. Yang penting kita telah sampaikan kebenaran. Urusan diterima ataupun tidak itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min atharataini. Maka dengan ini mereka telah mengumpulkan keselamatan dari dua hal. Keselamatan dari kakinya, wa keselamatan dari lisannya. Keselamatan dari kakinya ini keselamatan yang menimpa badan. Ya. Berapa banyak orang yang berjalan secara terburu-buru, ngebut, akhirnya kecelakaan yang tertimpa badannya. Juga keselamatan dari lisannya. Ya tadi yang telah dijelaskan bahwa ucapan ya sebelum kita berucap itu harus dikoneksikan ke pikiran kita terlebih dahulu. Jangan sampai ucapan keluar lalu setelahnya baru kata akal itu ucapan yang salah. Maka tadi ketenangan, dengan kita tenang ya maka kita akan mengumpulkan dua keselamatan. Keselamatan kaki kita dan keselamatan lisan kita. Wallahu alam. Sudah masuk Isya? Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.